Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kita akan kembali mendengarkan berita firman Tuhan untuk menjadi pegangan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Selamat mendengarkannya. Sebelum kita mendengar firman-Nya, mari kita tunduk kepala bersatu dalam doa. Kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan, karena kasih-Mu, kemurahan-Mu nyata di tengah-tengah perjalanan hidup dan kehidupan kami. Di saat ini kami akan kembali untuk mendasari sebagian dari firman-Mu. Tidak ada kemampuan kami untuk memahami firman-Mu tanpa kehadiran-Mu sendiri. Kuasailah yang kami, ya Allah Roh Kudus, agar firman-Mu yang kami akan baca, ikuti dan dengarkan bersama-sama pada saat ini dapat mengambil bahagian dalam hati-hati kami masing-masing dan tetap menjadi suluh pedoman dalam setiap langkah kehidupan kami. Bersabdalah karena kami semua telah siap untuk membaca, mengikuti serta mendengarkan apa kata firman. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami memohon kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca, ikuti dan dengarkan bersama-sama pada saat ini, saya angkat dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi pasal 1. Kita akan baca, ikuti dan dengarkan bersama-sama mulai dari ayatnya yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan berbunyi demikian, nasihat supaya tetap berjuang. Ayat 27 hingga ayatnya yang ke-30. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita ini, dengan tidak digentarkan sedikit pun oleh lawan. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Sampai demikian jauhlah perikop pembacaan firman-Nya. Yang disebut berbahagia adalah kita semua, selalu rajin membaca firman-Nya, rajin mendengar firman-Nya, sekaligus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Yang akan menjadi renungan kita bersama-sama pada saat ini, kembali saya mengangkat melalui firman-Nya tadi, khususnya pada ayatnya yang ke-27. Sekali lagi saya membacakannya. Firman-Nya berbunyi demikian, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Bapak Ibu yang saya kasihi, yang diberkati Tuhan, melalui firman ini, khususnya dalam pembacaan kita tadi pada ayatnya yang ke-27, kalau dapat diperpendek melalui firman ini, dapat kita katakan bahwa hidup berpadanan dengan Injil, agar kita sebagai umat percaya
Kebenaran Injil adalah kriteria hidup setiap orang percaya. Bapak Ibu yang saya kasihi, ya diberkati Tuhan. Kalau kita mendalami, memahami teks firman ini, di mana kita ketahui bersama-sama bahwa surat Filipi ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia sedang dalam penjara di Roma pada saat itu. Sekalipun ia di penjara, salah satu ciri dominan yang mewarnai isi surat ini adalah ungkapan sukacita. Bahkan bisa dikatakan bahwa tema utama surat Filipi adalah sukacita. Dapat dibayangkan, ia sementara terkurung dalam penjara tetapi tetap bersukacita dan mengobarkan semangat kepada orang lain. Suatu sikap yang luar biasa. Memori Rasul Paulus tentang jemaat Filipi sangat kuat, dan kerinduannya untuk bertemu lagi dengan mereka menjadi salah satu sumber kekuatan dan sukacita baginya. Kalau kita memperhatikan firman-Nya pada ayatnya yang ke-24 dan 26 firman-Nya tadi. Rasul Paulus berharap agar jemaat di Filipi sadar sepenuhnya bahwa mengikut Kristus tidak selamanya berada di jalan mulus. Bahkan di dalam pasal 4 ayatnya yang ke-13, dia menegaskan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara artinya apapun yang kita hadapi, baik atau tidak baik, susah atau senang, menguntungkan atau tidak menguntungkan, dan seterusnya. Semua bisa dijalani dan dialami karena iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Hal ini ditekankan oleh Rasul Paulus karena ia percaya bahwa apa yang ia lakukan dan yang terjadi padanya semuanya untuk kemuliaan Kristus. Kalau kita memperhatikan firman-Nya tadi dalam Filipi pasal 1 ayat 20. Karena Kristus ia menghadapi penderitaannya dengan penuh sukacita, sehingga dengan penuh keyakinan ia mengatakan bahwa kita dipanggil bukan saja untuk percaya kepadanya, tetapi juga menderita untuk Dia. Sangat jelas firman-Nya tadi kalau kita memperhatikan pada ayatnya yang ke-29. Dalam perikop ini dengan tegas, Rasul Paulus menekankan beberapa hal prinsip penting bagi jemaat yang ada di Filipi. Antara lain, yang pertama, tetap teguh dalam berjuang karena iman. Rasul Paulus sadar bahwa sebagai orang yang telah menerima dan percaya kepada Injil akan menghadapi begitu banyak tantangan. Oleh karena itu dibutuhkan adalah kemampuan dan keteguhan dalam menghadapi berbagai masalah, berbagai tantangan dan penderitaan. Untuk itu yang penting adalah hidup berpadanan dengan Injil Kristus ini sebagai kriteria utama dan pertama bagi kita sebagai orang Kristen. Dengan hidup berpadanan dengan Injil, mereka harus dapat berdiri teguh dalam satu roh, sehati sejiwa, di dalam memperjuangkan hidup yang benar sesuai dengan Injil Kristus. Kalau kita memperhatikan firman-Nya tadi pada ayatnya yang ke-20. Kemudian yang kedua adalah tidak gentar terhadap musuh. Karena keselamatan yang diterima melalui berita Injil datangnya dari Allah. Hidup berpadanan dengan Injil itu adalah tanda keselamatan. Tetapi melawan Injil Allah adalah
tanda kebinasaan. Sangat jelas firman-Nya pada ayatnya yang ke-28. Justru karena hidup berpadanan dengan Injil adalah tanda keselamatan dari Allah, maka kita menjadi kuat dan mampu menata kehidupan ini seturut dengan kehendak Allah, apapun resiko yang bakal dihadapi. Kemudian yang ketiga, orang Kristen harus siap sedia menderita karena imannya. Dalam ayat 29 firman-Nya tadi, Rasul Paulus menegaskan bahwa mereka dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tetapi juga menderita untuk Dia. Di sini Rasul Paulus mengajak jemaat yang ada di Filipi untuk melihat penderitaan sebagai sebuah karunia sama seperti iman atau kepercayaan kepada Kristus sebagai karunia yang dimiliki. Rasul Paulus menjadikan dirinya sebagai contoh nyata bagaimana ia telah dan sedang menderita karena Injil. Namun ia yakin bahwa apa yang dialaminya justru membuat Injil semakin berkembang. Kalau kita memperhatikan sebelum pembacaan firman-Nya tadi dalam Filipi pasal 1, khususnya ayatnya yang ke-12 tentang hal ini. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi, yang diberkati Tuhan, tampil beda selain menjadi perhatian atau sorotan, juga sering dipersepsi oleh orang lain sebagai tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma umum. Karena itu berani tampil beda berarti siap untuk dijadikan topik pembicaraan, entah yang sifatnya positif, entah negatif, tergantung dari persepsi orang yang melihatnya. Ini dapat direnungkan secara mendalam. Keberanian untuk berbeda dengan orang lain lahir dari prinsip dan pandangan hidup yang juga berbeda dengan adat dan kebiasaan yang berlaku di lingkungannya. Nah, karena itu berani tampil beda karena kebenaran dan demi kebaikan adalah suatu hal yang harus dipelihara dan dikembangkan. Kemudian sebagai umat percaya, sebagai orang Kristen, adalah orang-orang yang harus berani tampil beda. Karena acuan nilai, norma dan prinsip yang mendasari sikap itu berbeda dengan nilai, norma dan prinsip hidup dengan dunia ini. Rasul Paulus menekankan agar jemaat di Filipi hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Artinya, acuan nilai, norma dan prinsip yang mendasari dan menjiwai seluruh aspek kehidupan mereka harus bersumber dari Injil. Sehingga tatanan kehidupannya akan berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya. Injil adalah kriteria hidup orang Kristen yang tidak bisa ditawar-tawar. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi, yang diberkati Tuhan, karena hidup orang Kristen yang berpadanan dengan Injil berbeda dengan orang lain, maka ada resiko-resiko yang mungkin dihadapi. Salah satunya adalah resiko pasti dibenci, pasti dimusuhi, bahkan bisa berwujud siksaan fisik. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi agar siap menderita demi Injil Kristus. Karena bagi kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga menderita untuk Dia. Yesus Kristus sendiri menegaskan bahwa dunia akan membenci murid-muridnya karena mereka bukan dari dunia. Kalau dapat saya mengutip firman ini dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-18 tentang hal itu.
Kemudian yang berikut Bapak Ibu jemaat yang diberkati. Pemberitaan Injil tidak pernah luput dari tantangan. Namun hidup yang berpadanan dengan Injil telah terbukti menjadi sesuatu yang memiliki pengaruh yang luar biasa dalam ruang lingkup masyarakat pada umumnya. Sudah 168 tahun Injil telah kita terima di tanah Papua ini. Di kota Injil ini tempat peradaban di Pulau Mansinam, tepatnya 5 Februari tahun 1855 Injil mendarat di tanah ini yang telah kita imani sampai hari ini. Ini terbukti bahwa telah melahirkan buah-buah yang baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sejak pertama kali Injil diberitakan sampai sekarang, banyak orang yang telah menjadi korban dan atau dikorbankan karena mereka konsisten hidup sesuai dengan Injil yang diberitakan. Hidup dan karya mereka menjadi kesaksian yang luar biasa, yang telah mampu untuk mengubah banyak sekali orang menjadi orang-orang yang berkarya dalam banyak bidang dan pada semua tingkat. Inilah yang patut kita syukuri sebagai pengikut Yesus Kristus telah menerima Injil, bahwa Yesus Kristus yang dimuliakan di dalam dan melalui semua yang mereka telah lakukan sebagai komitmen imannya. Kiranya kita pun dapat belajar dan terus berupaya supaya hidup yang Tuhan karuniakan ini kita mampu jalani dalam kesetiaan kepadanya, agar hidup kita selalu berpadanan dengan Injil Kristus mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Sekali lagi kita berdoa. Syukur kembali kami naikkan kepada Tuhan. Karena kasih-Mu Kau kembali memperdengarkan suara firman kebenaran. Tuntunlah kami, kuasailah kami selalu agar setiap kami membaca mendengar firman tetap menjadi pegangan kami dalam menjalani hidup dan kehidupan. Inilah permohonan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami memohon dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Shalom. Tuhan berkati.